Isabella Guzman, pembunuh ibu kandung, sakit paranoid skizofrenia. Apa itu? Isabella Guzman, wanita yang viral karena tersenyum setelah membunuh ibu kandungnya sendiri, dibebaskan dari hukuman. Pengadilan memutuskan tidak menghukumnya karena gangguan kejiwaan yang diidapnya. Wanita asal Colorado, Amerika Serikat, yang menikam sang ibu hingga 151 kali pada 2013 ini didiagnosa paranoid skizofrenia. Suatu kondisi yang menyerang mental. Seperti dikutip dari Psikom, paranoid skizofrenia merupakan jenis penyakit turunan dari skizofrenia. Gangguan ini menyebabkan penderitanya sering berhayal dan berhalusinasi. Psikiater Dr. Richard Pauns menyebutkan adanya tanda-tanda nyata halusinasi pada wanita yang membunuh ibunya ketika ia berusia 18 tahun itu. Richard merupakan salah satu tim dokter yang memeriksa kondisi kejiwaan Isabella Guzman. Tatapannya kosong, berbicara dengan seseorang yang tidak ada, dan tertawa sendirian, kata Richard. Seperti dikutip dari Daily Mail, psikolog Lina Cagliostro, PhD, dalam ulasannya tentang paranoid skizofrenia, menjelaskan bahwa salah satu gejala gangguan ini adalah penderita tidak dapat membedakan mana yang nyata dan hanya hayalan atau halusinasi. Hal ini membuatnya sulit menjalani kehidupan seperti orang pada umumnya. Jika skizofrenia hanya terjadi pada 1,1% orang dari populasi orang di seluruh dunia, maka penderita paranoid skizofrenia lebih banyak. Bahkan dinyatakan sebagai jenis gangguan mental kronis paling umum. Rata-rata yang mengalami gangguan ini mereka yang baru memasuki usia dewasa antara 18-30 tahun. Sangat jarang skizofrenia dialami oleh orang di atas usia 45 atau sebelum 16, tulis Dina. Sejumlah gejala bisa dialami penderita paranoid skizofrenia seperti Isabella Guzman. Ini beberapa gejalanya seperti dipaparkan Mayo Clinic. Delusi atau suka berhayal, bukan hayalan biasa yang hanya mengawang-awang di pikiran. Dalam kasus ini, hayalan dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Misalnya saja merasa dirinya disakiti atau dikasari, memiliki kekuatan tertentu, merasa terkenal, merasa dikuntit. Orang jatuh cinta padanya padahal tidak, atau menganggap gestur tubuh seseorang sebagai ancaman. Halusinasi biasanya ditandai dengan melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ada juga yang merasa menyentuh atau mencium sesuatu yang tidak nyata, tapi kebanyakan pengidap paranoid skizofrenia akan merasa mendengar hal-hal di luar nalar. Keras kepala. Mereka tidak bisa dibantah tentang hal-hal atau keyakinan tak biasa yang ada di pikirannya. Tidak bisa berpikir secara jernih yang menyebabkan mereka kesulitan mengucapkan kata-kata. Saat menjawab pertanyaan atau menjelaskan sesuatu, disampaikan setengah-setengah, tidak sinkron atau mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti. Mengasingkan diri dari keluarga dan teman-teman. Maka dari itu seorang penderita paranoid skizofrenia cenderung memilih hidup sendirian atau mengurung diri di kamar. Fungsi normal terganggu. Umumnya ditandai dengan ketidakpedulian terhadap kebersihan dan perawatan diri atau tidak tertarik melakukan aktivitas sehari-hari. Pada beberapa kasus mereka seperti tidak mempunyai emosi. Misalnya saja menghindar kontak mata dengan orang lain, ekspresi wajah tak berubah atau berbicara dengan intonasi datar. Perlu diingat bahwa gejala paranoid skizofrenia bisa berbeda-beda pada tiap orang. Tergantung tingkat keparahannya. Sejumlah tes juga harus dilakukan oleh tenaga profesional untuk mendiagnosa apakah seseorang benar mengidap paranoid skizofrenia atau gangguan kejiwaan lain. Dalam kasus Isabella Guzman,
Ia baru dinyatakan bebas 1 tahun setelah peristiwa berdarah itu terjadi. Diagnosa paranoid skizofrenia dikeluarkan setelah pakar kejiwaan memeriksanya secara intensif.